warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Laksmi Indrawati. Nah, kali ini setelah sebelumnya kita selalu ketemu melalui Zoom. Nah, kali ini untuk materi yang terakhir yaitu tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Bu Laksmi akan memberikan tautannya melalui YouTube ya. Nah, ini adalah LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Jadi nanti kalian silakan mengunduh LKPD yang sudah Ibu share, kemudian sambil menyaksikan YouTube yang Ibu berikan linknya, kalian mengisi LKPD ini. Jadi jangan hanya sekedar menyaksikan atau malah tidak menyaksikan sama sekali ya. Tapi silakan kamu saksikan video yang sudah Ibu unggah di YouTube sambil kamu mengerjakan LKPD ini. Jadi mengerjakan LKPD-nya ini sambil menyaksikan YouTube, jangan bertanya dulu sebelum kamu melihat YouTube yang sudah diberikan ya. Jadi harapan Ibu nanti kamu bisa fokus dalam menyaksikan video yang sudah Ibu unggah ya. Nah, kamu bisa meng-print LKPD ini, kemudian kamu kerjakan secara manual, boleh, atau kamu mau mengerjakan langsung di laptop atau di HP kamu juga silahkan, tidak masalah ya. Kalau misalkan kamu kerjakan melalui di print, kemudian dikerjakan dengan tulis tangan, nanti hasilnya diunggah di Google Classroom fotonya ya. Jadi kamu foto kemudian hasilnya diunggah di Google Classroom. Dan jangan lupa LKPD ini adalah sebagai pengganti presensi. Jadi kalau misalkan sampai tanggal 21 pukul 21 itu kamu belum mengunggah LKPD tanpa ada konfirmasi kepada Bu Laksmi atau ke Bu Nurwahyuni, maka kalian dianggap tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh. Begitu ya. Nah, oke. Di kegiatan sebelumnya kalian sudah diberikan materi bagaimana mencari persamaan garis melalui sebuah titik dengan gradien tertentu ya, kemudian pengertian gradien dan sebagainya juga sudah Ibu berikan, kemudian persamaan garis secara umum juga sudah diberikan. Nah, dengan menggunakan pengetahuan sudah kamu miliki, sekarang kita lihat kegiatan yang pertama nih ya. Jadi di sini Bu Laksmi berikan ada 5 persamaan garis. Jadi kamu perhatikan ini gambarnya. Ada 5, Y sama dengan 2X ditambah 20, Y sama dengan 2X ditambah 16, Y sama dengan 2X, kemudian yang hijau ini Y sama dengan 2X dikurangi 4, dan yang pink ini Y sama dengan 2X dikurangi 8. Nah, dari kelima garis ini, kira-kira apa hubungan antara satu garis dengan garis yang lain? Nah, ini Ibu minta kamu menentukan bagaimanakah kedudukan hubungan dari kelima garis tersebut. Ya. Nah, kemarin pada saat sistem koordinat, kalian kan sudah diperkenalkan ya hubungan antar dua garis. Apa saja? Yaitu yang pertama, dua garis itu bisa saling sejajar, kemudian tegak lurus dan saling berpotongan. Nah, kalau kelima garis ini berarti bagaimana kedudukannya? Saling sejajar. Ya, jadi ini ya, Ibu bukakan GeoGebra-nya. Nah, ini kalau misalkan Ibu mau ngecek bener nggak sih ini sejajar apa enggak? Nah, Ibu tinggal mengambil di sini. Nah, ini salah. Parallel line. Nah, parallel line itu artinya dua garis yang saling sejajar, ya. Nah, ini saya klik, misalkan 2X ini saya klik ya, 2X. Nah, mau sejajar dengan siapa? Nah, ini kalau saya tarik, nah dia akan selalu sejajar. Nah, ternyata kan sejajar. Y sama dengan 2X dikurangi 4.
Kemudian dengan yang hijau ini, Y sama dengan 2X dikurangi 18. Kemudian 2X ditambah 16. 2X ditambah 20. Nah, tinggal ini mau kamu letakkan di mana? Nah, misalkan di sini. Nah, ini Y sama dengan 2X kurangi, ya ini kurang pas sedikit, gak apa-apa. Nah, berarti kesimpulannya apa? Nah, ini tadi ya. Oh, ini negatif 2X dikurangi 8. Nggak apa-apa, tadi kan sudah terbukti ya. Jadi, kelima garis ini kedudukannya adalah sejajar. Kemudian, gradiennya bagaimana? Nah, ini kan kamu masih ingat dong bentuk umum persamaan garis. Y sama dengan apa? Y sama dengan MX plus C. Ya. Jadi, bentuk umum persamaan garis itu Y sama dengan MX plus C. Ya. Gradiennya yang mana? Ini toh, M-nya ini gradien. Nah, M ini gradien. Nah, sehingga kalau Y sama dengan 2X ditambah 20, gradiennya berapa? Gradiennya 2, ya kan? Nah, ini tinggal kamu isi 2. Kemudian, gradien garis 2X ditambah 16. Ini juga 2. Nah, ini juga 2. Nah, tinggal kamu isi 2. Ini juga 2. Ini juga 2. Nah, kesimpulan apa yang kamu peroleh dari pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 di atas? Nah, bersama yang pertanyaan nomor 1, bagaimana kedudukan hubungan kelima garis tersebut? Nah, kelima garis itu kedudukannya bagaimana tadi? Sejajar, ya kan? Kemudian gradiennya dari kelima garis ini sama semua kan? 2 semua. Nah, berarti kesimpulannya apa? Jika ada garis yang sejajar, nah, jika ada 2 atau lebih garis yang sejajar, maka gradien dari garis-garis tersebut bagaimana? Sama, ya. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan yang kedua. Ini ya. Nah, ini ada 6 garis. Ada 6 garis, kedudukannya seperti ini. Nah, sekarang Y sama dengan 4X tambah 9, dengan Y sama dengan 4X, dengan Y sama dengan 4X dikurangi 10. Nah, ketiga garis ini bagaimana? Sejajar, ya kan? Karena gradiennya sama ya, sama-sama berapa? 4, ya. Tuh, nah yang ini, yang garis yang ungu, Y sama dengan negatif 0,25, itu kan berarti negatif 1/4 ya. Karena di GeoGebra tidak bisa menuliskan dalam bentuk pecahan, jadi ini dituliskan dalam bentuk desimal. Y sama dengan min negatif 0,25 X plus 8. Nah, kemudian Y sama dengan negatif 0,25 X. Yang ini Y sama dengan negatif 0,25 X dikurangi 10. Nah, garis yang ungu, kemudian yang apa ini agak kekuningan, kemudian yang hijau, ini masing-masing kedudukannya bagaimana? Sejajar ya. Gradiennya berapa? Min 0,25. Ya, nah sekarang antara garis yang pertama dengan garis yang ketiga, garis yang biru dengan garis yang ini, garis yang hijau dengan yang ini, itu bagaimana? Kita lihat. Ya, kedudukannya bagaimana? Nah, kamu diminta menentukan gradiennya dulu, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian bagaimana kedudukan antara garis yang pertama, yaitu yang 4X ditambah 9 dengan garis yang keempat, Y sama dengan negatif 1/4X tambah 8. Nah, garis yang merah dengan garis yang ungu, kedudukannya bagaimana? Nah, ini adalah saling berpotongan tegak lurus.
lurus ya, saling berpotongan tegak lurus. Kemudian yang biru dengan yang ini juga berpotongan tegak lurus. Yang hijau dengan yang hijau tua. Nah, ini juga berpotongan tegak lurus ya. Berpotongan tegak lurus itu artinya apa? Membentuk sudut 90 derajat. Nah, nih. Jadi sudah yang nomor 2. Nah, sekarang yang nomor 3. Gradien garis Y sama dengan 4X ditambah 9. Ini M1-nya. M1-nya berapa? 4 toh. Nah, kemudian gradien garis Y sama dengan negatif seperempat X ditambah 8. Nah, gradiennya berapa? Negatif 1/4. Saya isi dulu. Nah, negatif 1/4. Nah, negatif 1/4. Nah, sekarang kalau dikalikan hasilnya berapa? 4 kali, nah ini 4 kali ini. Sama dengan berapa? 4 kali 1/4 itu adalah negatif 1. Nah, yang lain bisa kalian isi sendiri ya. Nah, ternyata apa? Tadi kedudukannya antara garis yang pertama dengan garis yang keempat tadi kan saling tegak lurus. Kemudian gradien garis yang pertama itu 4, gradien garis yang kedua negatif 1/4. Ternyata hasil kalinya adalah negatif 1. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Jika ada dua garis yang saling berpotongan tegak lurus, maka hasil kali dari gradiennya itu sama dengan negatif 1. Nah, itu ya. Nah, sekarang tinggal kamu tuliskan di sini. Tadi kalau dua garis saling sejajar bagaimana? Kalau saling tegak lurus bagaimana? Dituliskan di kesimpulan, ya. Nah, berikutnya adalah latihan. Kerjakan soal berikut langsung pada LKPD ini. Jadi kamu tidak perlu menulis di buku tulis ya, langsung kamu kerjakan di sini. Nomor 1, tentukan apakah pasangan garis berikut sejajar atau saling tegak lurus. Nah, langkah pertama apa yang harus kamu lakukan kalau menemukan soal seperti ini, ya? Langkah pertama, kamu tentukan gradien. Nah, langkah pertama tentukan gradien melalui AB. Nah, tentukan gradien A melalui AB dan gradien B melalui CD. Nah, setelah itu kamu lihat kira-kira bagaimana, apakah A dan B itu sama atau dikalikan hasilnya negatif 1. Kalau misalkan A dan B itu sama, berarti garis itu bagaimana? Sejajar. Tapi kalau misalkan A kali B, gradien garis A dikalikan gradien garis B itu hasilnya negatif 1, maka kedua garis itu bagaimana? Saling berpotongan tegak lurus ya. Nah, jadi intinya di persamaan garis itu adalah di gradien. Oke, nomor 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan sejajar dengan garis 2Y ditambah 2X sama dengan 3. Nah, langkah pertama kamu tentukan dulu gradien dari ini. Gradien garis 2X ditambah 2Y ditambah 2X sama dengan 3. Kamu tentukan dulu gradiennya berapa.
Nah, jangan lupa bentuk gradien itu kan Y sama dengan MX plus C. Ya, nah ini kan masih 2Y, jadi harus dibuat menjadi 1Y dulu. Nah, oke, ini saya berikan contoh satu nomor. Ini ya, yang ini. Nah, oh iya, untuk yang nomor 1, kamu bisa membuka materi Ibu yang kemarin, yaitu tentang menentukan gradien melalui 2 buah titik. Nah, videonya masih ada, silakan dibuka lagi. Jadi, tidak ada alasan kalau lupa materinya atau nggak tahu. Nah, bisa dibuka lagi videonya, ya. Nah, ini. Oke. Nah, tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan sejajar dengan garis 2Y ditambah 2X sama dengan 3. Nah, oke, langkah pertama. Nah, kalian tentukan gradien dari 2Y ditambah 2X sama dengan 3. Nah, kan kita mau bawa dalam bentuk ini toh. Dibawa dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C, ya kan? Nah, padahal ini kan masih 2Y. Ini kan masih 2Y. Berarti agar menjadi 1Y diapakan? Dibagi 2. Nah, ini bagi 2 semua. Bagi 2. Jadi apa? Y sama Y ditambah X. Ini kan 2Y dibagi 2, ketemunya Y. Kemudian 2X dibagi 2, ketemunya X. Sama dengan 3 dibagi 2. Nah, sekarang X-nya dipindah. Jadi apa? Y sama dengan X-nya pindah ke sana. Nah, jadi min X ditambah 3/2. Nah, berarti gradiennya berapa? Negatif 1. Jadi, M1 sama dengan min 1. Nah, ini kan sejajar. Nah, kalau sejajar berarti gradiennya sama toh. Nah, karena garis sejajar, nah, garis sejajar, maka karena garis sejajar, maka nah, M1 sama dengan M2 sama dengan negatif 1. Jadi persamaan garis, melalui siapa tadi? 3,6 dengan gradien negatif 1 adalah nah rumusnya apa? Y min Y1 sama dengan M kali apa? X min X1. Nah, kita masukkan. Ini kan X1, Y1 toh. Nah, berarti Y dikurangi 6 sama dengan negatif 1 kali X kurangi 3. Nah, itu jadi apa? Jadi, Y dikurangi 6 sama dengan negatif X ditambah 3. Berarti Y sama dengan apa?
Y sama dengan negatif X tambah 3. Ini kan kurangi 6. Nah, kurangi 6 di sana kan jadi plus. Berarti plus 3 plus 6. Jadi plus 9. Nah, plus 9. Nah, bisa ya. Nah, ini contoh untuk soal yang nomor 1. Ya, oke ya. Jadi, persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan sejajar dengan garis 2Y ditambah 2X sama dengan 3 adalah apa? Y sama dengan negatif X ditambah 9. Ya. Nah, untuk soal berikutnya yang nomor 3, tentukan persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 3 dan tegak lurus dengan garis 4Y dikurangi 6X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini caranya juga sama ya. Oke, ini saya dulu. Nah, jadi langkah pertama, kalian tentukan gradien dari garis yang ditanyakan ya. Nah, tentukan gradien garisnya dulu. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,3. Jadi yang diketahui dari soal itu diketahui persamaan garis. Diketahui persamaan garis 4Y dikurangi 6X ditambah 10 sama dengan 0. Kemudian titiknya titik 4, negatif 3. Nah, sekarang misalkan, nah ini biar kamu tidak terlalu lama, cuma menambahkan satu materi lagi ya. Misalkan diketahui persamaan garis dalam bentuk AX, plus BY plus C sama dengan 0. Nah, misalkan kamu ada soal dalam bentuk seperti ini, maka mencari gradiennya M itu adalah sama dengan min A per B ya. Nah, berarti kalau dari persamaan itu 4Y min 6X plus 10 sama dengan 0. Nah, berarti A-nya berapa? A itu koefisien dari X. Nah, A ini kamu perhatikan koefisien dari X ya. Koefisien dari X. Nah, koefisien X-nya berapa? Negatif 6. Nah, A sama dengan negatif 6. Oke, nah A itu tadi adalah koefisien dari X ya, sehingga A itu sama dengan negatif 6. Kemudian B itu adalah koefisien Y. Nah, koefisien Y-nya berapa? 4. Nah, sehingga diperoleh gradien garisnya ini adalah kita sebut misalkan M1 ya. M1-nya per min A, berarti min 6. Min 6 per 4. Min 6 per 4. Nah, berarti M1-nya sama dengan 6 per 4. Nah, ini bisa disederhanakan jadi berapa? Dibagi 2 ya masing-masing, jadi 3 per 2. Nah, 3 per 2.
Nah, untuk selanjutnya, kalian tinggal melanjutkan seperti contoh yang soal sebelumnya, ya. Menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, tapi karena ini kan saling tegak lurus, ya. Saling tegak lurus, berarti karena M1-nya itu 3/2, berarti M2-nya berapa? M2-nya adalah kebalikan dan lawannya dari 3/2, yaitu min 2/3. Jadi untuk lebih mudah, biar hasil kalinya antara M1 dan M2 itu negatif 1, maka kita bisa menentukan kalau M1-nya 3/2, maka M2-nya adalah kebalikan dan lawan dari 3/2. Kebalikan dari 3/2 adalah 2/3, ya. 2/3. Nah, lawannya plus apa? Min. Nah, jadi M2-nya adalah 2/3. Nah, oke, nanti kemudian kamu tinggal menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 dengan X1-nya 4 dan Y1-nya adalah negatif 3. Nah, ini sebagai X1 dan ini sebagai Y1. Nah, oke, itu dulu anak-anak yang bisa Bu Lasmi sampaikan. Jangan lupa diselesaikan LKPD-nya ya. Kemudian diunggah di Google Classroom. Oke, tetap jaga kesehatan. Dan jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan kita lanjutkan diskusinya melalui WA Group. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan, stay healthy and stay happy.